kalau hatimu sakit, semakin hatinya sakit, semakin mudah pula untuk terserang berbagai macam penyakit. Percaya deh, orang kalau udah sakit hatinya, itu badannya sakit dikit aja udah rasanya udah kayak mau mati gitu. Rasa-rasanya kayak udah mau kiamat gitu kan. Dan tinggal nungguin aja sakit yang lain, sakit yang lain, sakit yang lain. Maka emang bener-bener kalau kepengen hidupmu ini selamatkan duluan adalah hatimu. Karena yang menjalankan kehidupan bukanlah badan, melainkan hati. Ibu-ibu saya sekalian, jangankan menghadapi orang tua yang sakit, menghadapi orang tua sehat aja, kalau hati anak nggak sehat, ibu-ibu saya sekalian, tidak akan terjadi hubungan yang indah antara anak dengan orang tua. Demikian pula sebaliknya, orang tua yang hatinya sakit akan tentu kesulitan untuk menghadapi anaknya. Baik anaknya sehat, apalagi anaknya sakit. Pokoknya kalau saya liatin tuh emang paling penting banget sehatnya hati, selamatnya hati, bersihnya hati, indahnya hati. Itu adalah pusat kehidupan. Itu adalah sumber kebahagiaan. Sebab hatilah yang sesungguhnya menjalani kehidupan. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu punya guru. Menghadapi gurumu perlu tentu badan yang sehat untuk bisa berkhidmah kepada guru. Akan tetapi lebih diperlukan lagi daripada sekedar badan yang sehat, mungkin juga ekonomi yang sehat. Karena mau hadir ngaji kan juga perlu uang, misal begitu. Mau ngadain kajian juga kan perlu modal, bukan begitu Ustazah? Akan tetapi teman-teman saudariku sekalian, lebih daripada semuanya, sehatnya badan, sehatnya kantong misalnya gitu, lebih daripada semuanya kamu perlu hati yang sehat. Menghadapi gurumu, berhadapan dengan guru, kamu perlu hati yang sehat. Kalau hatinya sakit, hatinya bermasalah, hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Saudaraku sekalian, menghadapi saudara, menghadapi sahabat, menghadapi kawan, menghadapi tetangga, menghadapi orang tuanya orang lain, menghadapi saudaranya orang lain, itu semuanya perlu hati yang sehat. Hati yang sehat. Kalau udah hatinya sehat, kalau udah hatinya nggak bagus, kalau udah hatinya kotor, sulit menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Kalau kamu kepengen masalahmu dalam kehidupan terurai satu demi satu, yang harus kamu hadapi lebih dulu adalah hatimu sendiri. Orang yang sudah selesai dengan hatinya akan mampu menghadapi siapapun dan apapun dalam kehidupan. Sementara orang yang ada sehingga akan menjadi rumitlah hidupnya. Jadi siapapun darimu yang lagi merasa, duh masalah banyak banget nih, ruwet banget nih,
Yang dikecilkan bukan matanya, yang dihadapi terlebih dahulu bukan masalahmu, akan tetapi yang harus kamu benahi terlebih dahulu adalah hatimu. Yang harus dahulu adalah hatimu. Yang harus kamu sehatkan lebih dulu adalah hatimu. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, adik-adik semuanya, saya sering ceritakan murid yang selalu mengadu kepada gurunya tentang masalah dalam hidupnya. Terus dia datang, dia bilang, "Guru, hari ini nih saya dibentak sama bapak saya, kasih. Kalau ngasih sama kakak aja banyak, kalau ngasih sama saya dikit." Dia lebih sayang sama adik saya daripada mama saya. Pokoknya ada aja yang dikeluhkan. Ntar temennya lah, ntar ininya lah. Satu hari gurunya bilang, "Nak, besok tolong bawa ember, bawa garam, bawa gelas." Murid walaupun dia nggak ngerti buat apa, tapi disuruh sama gurunya dikerjain aja. Itu memang murid tuh mestinya kayak gitu tuh. Kalau dibilangin jangan foto, jangan video, tuh. Kalau dia benar-benar mau dapat ilmu yang manfaat, udah tuh. Teman-teman, apa-apanya lebih gampang ngadepin panitia daripada ngadepin malaikat. Apa-apanya lebih gampang ngadepin gurumu dari kelas kok pelan-pelan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, walaupun dia nggak ngerti, sami'na wa ata'na, kita dengar. Besokannya dibawa ember, dibawa gelas, dibawa sendok, dibawa garam. Gurunya kemudian mengambil air, ditaruhkan di gelas yang dia bawa, diambilkan garam, diletakkan sebut dengan air, kemudian diambil sesendok garam, masukin juga di situ. Dia bilang, "Nak, cobain yang gelas." Dia pun meminumnya. Kesempatan. Alhamdulillah. Saudara sekalian, gimana nak rasanya? Asin banget guru. Sesendok, segelas gini dikasih garam sesendok, asin banget. Asin banget guru. Saya nggak sanggup minumnya, saya cuman bisa sedikit doang. Nyicipinnya udah asin sekali, tapi mendingan daripada yang di gelas. Gurunya kemudian mengajaknya pergi ke sebuah danau, sumber air, mata air. Dilemparkanlah sendok garam tersebut ke mata air itu, kemudian diambil satu gelas. Cobalah minum. Gimana rasanya? Enggak lagi terasa asinnya. Kata sang guru, "Nak, permasalahanmu dalam kehidupan mirip sesendok garam. Apabila ia jatuh ke hati yang sempit, permasalahan tersebut akan sangat terasa. Akan tetapi, ketika sesendok garam tersebut dilemparkan kepada tempat yang luas, ketika permasalahan hidupmu dihadapi oleh hati yang luas, maka ia tak akan lagi terasa. Bukan kecilkan masalahnya, akan tetapi luaskanlah hatinya." Kamu pengen permasalahanmu dalam hidupmu menjadi tak berarti, bukan dengan kamu mengecilkan masalahnya, bukan dengan kamu doa, "Ya Allah, dalam hidup saya please jangan kasih saya masalah." Karena yang namanya hidup mah tempatnya masalah, teman-teman saudara sekalian. Karena yang namanya hidup tempatnya
masalah. Banyak udah pasti masalahnya gitu. Jadi tidak dengan kamu berdoa seperti itu, akan tetapi dengan kamu meminta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah luaskanlah hatiku, sehingga dengannya permasalahan dalam hidupmu menjadi kurang asinnya, kurang rasanya. Begitu teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Kecilkan, luaskan hati, bukan kecilkan masalah. Karena masalahnya sudah tertakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan masalah di luar batas kemampuan hambanya. Dunia tuh kamu gak akan diberi masalah lebih dari kemampuanmu menyelesaikannya. Gak ada. Allah adalah guru terhebat. Allah adalah guru yang tahu kemampuan muridnya. Maka yang besar pasti bukan masalahnya, akan tetapi hatimu yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Masalah semuanya sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi udah ada semuanya, ukuran-ukurannya. Si ini masih SD, masalahnya juga pasti masalahnya anak-anak SD. Yang ini udah SMP, ujiannya pasti ujian anak-anak SMP. Enggak akan Allah menguji anak SMP dengan ujian anak kuliah. Enggak ada ceritanya begitu. Udah pasti itu, ada ukuran-ukurannya semuanya. Kalau kamu merasa, oh saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya nggak bisa nih kayak begini nih. Sekali lagi, bukan masalahnya yang berat, akan tetapi hatimu yang kurang luas. Yang mendapatkan kedamaian di dalam hatinya, dia akan damai dimanapun dia berada. Orang yang hatinya sudah damai, saudara sekalian saya muliakan, dia tinggal di negara konflik sekalipun, dengan dentuman bom yang dia dengar dengan telinganya sekalipun, dia akan tetap merasakan kedamaian. Selebihnya, orang yang hatinya tidak damai, meskipun di dalam ruang, saya nggak tahu Ustazah, saya nggak tahu Halimah nama dia apa, nama beliau apa, tapi kami semua menyebutnya dengan nama Hubabah Tifla. Kenapa gitu? Karena sampai dengan beliau masuk usia senja, sampai dengan beliau dewasa, beliau tak pernah menyakiti orang lain, sebagaimana bayi yang tidak pernah menyakiti siapapun. Sudah tipis di banyak bagian-bagiannya karena sering didudukin atau bahkan ditidurin di situ. Di sudut ruangan saya liatin bantal-bantal yang tersusun. Artinya di tempat tersebut mereka menjalani kehidupan duduk-duduk gitu. Ruang tamunya di situ, ruang makannya di situ, bahkan ruang tidurnya di situ pula. Sangat kecil, sangat sederhana, dengan anggota keluarga yang cukup banyak kalau ngelihat susunan bantal-bantalnya.
Saudaraku sekalian, sangat miskin. Kalau bahkan boleh dibilang miskin papa mama. Ini gak cuman papa aja nih kayaknya, mama juga nih dari miskinnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi gak pantas. Saya ngelihatnya berseberangan. Saya melihatnya nggak pas sama wajahnya. Biasanya yang saya lihat di Indonesia tuh kalau orang miskin, wajahnya rada susah senyum. Betul gak sih? Saya nggak ngerti itu kenapa gitu. Tapi kayaknya kayak orang miskin, orang habis kehilangan orang yang dia cinta gitu, kayak nggak pantas senyum gitu. Termasuk juga maaf nih ya, orang jelek gitu. Kayak kebanyakan kemakan iklan dah, iklan skincare. Coba liatin, sebelum make skincare tuh mukanya cemberut gitu. Ntar tambah putih, tambah cantik, mukanya tuh tambah lebar juga senyumnya gitu. Saya sampai mikir nih, mestinya ditulisin di bawahnya, orang jelek dilarang senyum. Padahal kan tidak seperti itu teman-teman sekalian. Tidak seperti itu. Karena ketika saya berjumpa dengan Hubabah Tiflah dan keluarga beliau, mereka semuanya tersenyum dengan hangat. Bukan tersenyum sinis, apalagi senyuman julid. Yang ada adalah senyuman hangat bersama dengan pelukan-pelukan hangat. Saya nggak kenal orang banyak waktu itu. Dibawa sama Hubabah Zainab, Ustazah Zainab Al-Khatib, salah satu kawan saya. Saya baru beberapa hari tinggal di negeri tersebut. Saya berjumpa dengan mereka. Ustazah Zainab, kayak halik. Pelukin Ustazah Zainab, pelukin saya juga gitu. Ustazah Zainab sambil ceritain, ya Halimah al-Aidrus min Indonesia. Halimah ya Hayyabish, ya Hayyabish. Dipeluknya saya. Kehangatan. Kayak itu tadi ya, nggak pantas gitu sama rumah mereka yang sederhana, keadaan mereka yang sangat miskin papa. Akan tetapi demikianlah para hamba-hamba Allah menjalani kehidupannya. Saya ulangi, demikianlah cara hamba-hamba Allah menjalani kehidupannya. Mereka meluaskan hati, bukan sekedar meluaskan rumah. Mereka meluaskan hati, bukan sekedar meluaskan rumah. Mereka membanyakkan syukur, bukan sekedar membanyakkan harta. Karenanya hati mereka selalu berbahagia dalam keadaan apapun. Karenanya senyum mereka lebar meski kondisi mereka secara duniawinya sangat terbatas. Uang kami boleh terbatas, akan tetapi hati kami luas, tak terbatas. Begitu kurang lebih cara mereka menjalani kehidupan. Saya pun masuk, saya nggak tahu nih yang mana yang namanya Hubabah Tiflah. Sampai kemudian Ustazah Zainab pegang tangan saya menuju kepada seorang perempuan yang ada di sudut ruangan. Saya pun juga ikut menuju ke sana, dan di sanalah perempuan itu saya dapati. Senyum sangat lebar. Saya paham kenapa ia tidak ikut berdiri menyambut kami, karena ternyata matanya buta. Matanya buta, tapi hatinya bahkan tak sanggup menyakiti siapapun. Matanya sakit, tapi hatinya tidak. Karena
dunianya ia menjadi tiflah yang bahkan sampai di usia tua tak pernah menyakiti siapapun. Masalahnya terletak pada hatimu, saudariku sekalian. Masalahnya terletak pada hatimu, bukan pada kondisi dan keadaan dirimu itu. Maka kamu ingin hidupmu bahagia, kamu ingin hidupmu selamat, kamu ingin menjadi seseorang yang menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, dunia dan akhirat. Inilah dia masalahnya. Benerin hati, perbaikilah hatimu, luaskanlah hatimu, selamatkanlah hatimu, selamat seluruh hidupmu. Terus gimana nih cara kita benerin hati? Oke Ustazah, saya udah sepakat. Ternyata memang semua masalah adanya di hati kita. Oke, baik, saya sepakat. Gimana caranya ngebenerin hati, beresin hati, nyelamatin hati, sehatin hati? Gampang teman-teman sekalian, dua aja. Hati yang pertama takwa, yang kedua cinta. Itu aja. Yang pertama takwa, yang kedua cinta. Apa takwa? Takwa itu rasa takut yang mencegah hati untuk berbuat dosa. Takwa itu rasa takut dalam hati mencegahmu berbuat dosa. Takut apa? Rasa takut itu didasari dari rasa bahwasanya Allah sedang melihatmu. Bahwa Allah sedang menatapmu. Itu rasa yang usahakan selalu ada dalam hatimu. Kalau kamu punya rasa itu, sangat mungkin hatimu jadi hati yang selamat. Merasa bahwa Allah selalu menatap kita. Merasa bahwa Allah sedang mengawasi. Merasa bahwa Allah sedang menilai. Sebagaimana yang Allah sampaikan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah yang menciptakan kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan. Hidupmu ini Allah yang menciptakan. Hatimu Allah yang menciptakan. Suamimu Allah yang menciptakan. Anak-anakmu Allah yang menciptakan. Orang tuamu Allah yang menciptakan. Saudara-saudarimu Allah yang menciptakan. Sahabat-sahabatmu Allah yang menciptakan. Pak RT sampai presiden Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta
Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa ya Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang bisa berbuat baik dalam kehidupan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Allah mau lihat. Pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini Allah menciptakannya untukmu, untuk kamu jalani dengan segala macam keadaannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mau lihat, kata Allah, siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan. Kamu punya orang tua begitu, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi orang tua. Kamu punya anak begitu, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi anakmu. Kamu punya suami seperti itu, Allah mau lihat bagaimana kamu menghadapi suamimu. Kamu punya saudara yang begitu, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi saudara-saudarimu. Kamu punya teman-teman yang begini, yang begitu. Kamu punya orang di sekelilingmu, ada yang baik, ada yang kurang baik perlakuannya. Liyabluwakum, Allah mau melihat dirimu, bagaimana caramu menghadapi mereka semua. Allah kasih sakit, Allah kasih sehat, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Allah kasih kaya, Allah kasih miskin, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Allah kasih cantik, Allah kasih jelek, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Saat kamu dipuja, saat kamu dicaci, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hati yang bertakwa tahu dimanapun ia berada, sejatinya ia sedang berhadapan dengan Allah. Hati yang bertakwa faham Allah selalu ada bersamanya, mengawasinya, sehingga ia takut untuk berbuat dosa, sehingga ia tidak pernah merasa sendirian dimanapun dan kapanpun ia berada. Disitulah letak masalahnya, saudariku sekalian. Kamu suka merasa beban hidupmu berat. Kamu suka merasa masalahmu begitu hebat. Kamu suka lupa bahwasanya kamu menjalani kehidupan tidak pernah sendiri. Ada Allah bersamamu. Kamu gampang berbuat dosa. Kamu mudah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu suka lupa. Pandangannya sedang tertuju padamu. Kamu lupa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menatapmu. Kamu kirim pesan kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Kamu teleponan, WhatsAppan dengan laki-laki yang bukan suamimu. Kamu biarkan hatimu ternoda dengan hal-hal yang tidak diperkenankan bagimu.
saudariku sekalian, kamu lupa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menatapmu. Hamba-hamba Allah menjalani hidup mereka dengan takwa. Hamba-hamba Allah, saudariku sekalian, hati mereka sedang sujud, bahkan ketika badan mereka tidak sedang sujud. Itulah sebabnya mengapa mereka menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kayaknya kalau ingat ini kita jadi malu sama Allah. Bahkan saat badan kita sedang sujud sekalipun, hati kita entah sedang ada di mana. Apalagi ketika kita tidak sedang sujud padanya. Bahkan ketika badan kita sedang ada di masjid, di rumahnya, hati kita ternyata sedang berada di mana-mana. Bahkan terkadang badan kita sedang kita hadapkan padanya dalam solat-solat kita, akan tetapi hati kita masih juga mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dengan terbayang-bayang yang tidak halal bagi kita. Ya Allah, rasa-rasanya kalau kita ingat diri kita dengan keadaan kita semacam ini, rasanya tak layak kita untuk rahmatnya. Rasanya jika Allah benci kepada kita, sepertinya pantas-pantas saja. Begitu bukan? Pernahkah kamu sholat, tapi hatimu malah sedang memikirkan kebencianmu kepada seseorang? Dendam, dia keluarkan kebencian. Setiap kali dia suudzon kepada siapapun, dia berdiri sebagai pengawas dalam hatinya untuk segera dia keluarkan rasa tersebut. Merekalah hamba-hamba terkasih di sisi Allah. Jadilah kamu salah satunya. Katanya Imamul Haddad, kun harisan ala galbik. Jadilah kamu sebagai satpam paling kuat berdiri di pintu hatimu. Untuk semua rasa-rasa yang tidak baik, keluarkan ia jauh-jauh dari hatimu. Tiap kali kamu ngerasa benci sama orang, kamu pikirin, orang itu setan apa bukan? Bukan kok. Allah hanya perkenankan kita untuk membenci setan, saudaraku sekalian. Kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, jadikanlah dia musuhmu. Setan doang yang kita diperkenankan untuk memusuhinya. Selebihnya yang lain, selain setan, kita nggak boleh musuhin. Maka kalau kita lagi benci sama seseorang, apalagi sampai bencinya seubun-ubun gitu, pikirin, setan apa bukan? Oh bukan. Kalau gitu tidak akan saya perkenankan kebencian kepadanya masuk dalam ruang hatiku. Berdirilah sebagai polisi paling kuat di dalam hatimu untuk pilah-pilah yang boleh masuk siapa, yang nggak boleh masuk siapa. Rasa yang boleh masuk apa, rasa yang nggak boleh masuk siapa. Gitu teman-teman saya sekalian. Laki-laki yang nggak halal bagimu, jangan kamu perkenankan masuk dalam hatimu. Bukan begitu? Tapi rasa terhadap suamimu halal bagimu,
kamu seharusnya merasa dengan rasa-rasa yang indah kepadanya. Kamu sayang sama dia, rasa sayang kepada suami nggak ada dalam hati, kamu cari-cari. Oh, itu dia tuh. Silakan masuk, wahai rasa sayang. Rasa sayang kepada anak-anakmu kok ternyata kurang dalam hati, cari lagi. Itu dia, rasa sayang pada anak, silakan masuk. Rasa sayang pada keluarga, kalau nggak ada, cari, perkenankan masuk. Sisanya cinta kepada yang tidak diperkenankan dengan rasa cinta yang tidak diperkenankan, silahkan keluar dari hati saya. Kan begitu. Jadi hamba yang takwa. Jadi hamba yang takwa. Yang nggak boleh ada dalam hati, keluarkan. Ditengok-tengok, aduh, ada iri, ada dengki sama orang lain. Mohon maaf, wahai rasa iri, silahkan keluar. Mohon maaf, rasa dengki, silahkan keluar. Kesombongan, aduh, banyak banget merasa diri lebih baik dari si fulan, merasa diri lebih baik dari si faltan. Wahai kesombongan, silahkan keluar dari pintu hatiku. Sebab ternyata sampai dengan kematian datang, kita bukan siapa-siapa. Sampai dengan Israel menjemput dan kamu keluar dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Sampai waktu itu tiba, kita bukan siapa-siapa. Nanti kalau kamu keluar, roh kamu keluar, dengan mudah lisanmu berucap kalimat la ilaha illallah. Nanti sampai di akhirat kamu dapat berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Saat itu tiba, silahkan membusungkan dada. Saat Allah membuka pintu rahmatnya lebar-lebar ketika ruhmu keluar, saat kamu diperlihatkan surga sebagai tempat kembalimu ketika ruhmu keluar, saat itu tiba, silahkan membusungkan dada, silahkan kamu berkoar-koar, saya dong Halimah Alidrus, saya dong Fulanah bintu Fulan, saya dong, silahkan. Tapi sebelum itu tiba, saudariku sekalian, silahkan tundukkan kepala. Nilaimu ada pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Selagi Allah belum ketuk palu husnul khotimah atau su'ul khotimah kamu kembali padanya, kamu bukan siapa-siapa. Maka tundukkanlah dirimu itu. Kenapa panitia nggak kasih saya duduk di VIP? Dia nggak tahu siapa saya. Atau nih, lihat, saya dong duduk di VIP. Biar orang tahu siapa saya. Siapa kamu? Siapa dirimu itu menurutmu? Kamu mau hanya diberi VIP di dunia dan di akhirat nanti tak jelas tempatmu? Bayangkan rasa malumu jika sepanjang hidup di dunia kamu dimuliakan orang, ternyata di akhirat kamu terusir dari rombongan Nabi besar Muhammad. Maka saudariku sekalian,
untuk berbangga bukan di dunia tempatnya. Takwa, jadikanlah pilihan dalam hidupmu. Takwa nomor 1. Nomor 2, cinta. Kamu pengen hatimu selamat, cintailah yang membawa keselamatan dalam hidupmu. Kamu pengen hidupmu selamat, hatimu penuhilah dengan cinta kepada yang seharusnya dicinta. Siapa? Allah dan Rasulnya, dan siapapun yang membawamu kepada dicintai dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada merekalah seharusnya cintamu tertambatkan. Cintailah yang seharusnya dicinta dengan cara yang seharusnya. Cintai Allah dengan cara yang seharusnya. Tunduk, tawadu, pasrah, patuh, husnudzon, iman, sabar, syukur. Itu semua adalah cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ketika diperintah, ringan meninggalkan yang tidak diperkenankan, beristighfar, memohon ampun ketika ternyata dosa masih kita kerjakan. Dengan cara itulah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatnya dalam tiap waktu, faham bahwa darinya lah semua yang terjadi. Dengan cara itulah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada hal yang enak, kita bersyukur padanya. Ketika ada hal yang gak enak, kita pun tetap bersyukur padanya, karena faham bahwa dia jualah yang memberikan pada kita. Seperti seorang istri yang tetap cinta pada suaminya ketika suaminya mencubit dia. Demikian kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai Allah dalam keadaan apapun. Allah menempatkan kita. Kita cintai Nabi besar Muhammad. Nih teman-teman, kalau kamu ngerasa ya ampun ustazah, berat banget sih tuh yang ustazah sampein, kayak yang hati gak punya kebencian kepada siapapun gitu, susah banget loh itu. Kayak harus selalu husnudzon kepada siapapun dan apapun, kayak susah banget loh itu. Kayak jaga hati untuk tidak mencintai yang halal, tidak mencintai kecuali yang halal, susah banget loh itu. Kayak untuk menjaga diri dari tidak melakukan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak susah banget loh itu. Betul? Saya kasih tahu teman-teman, ada hal yang dapat menambal diri kita, sehingga meski kotor, meski masih jelek, meski masih kurang lebar, kurang luas hati kita, tetap mungkin untuk Allah berkenan menerima kita adalah ketika dengan segala keadaan kita yang masih carut marut ini,
kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Cinta padanya menyelamatkanmu. Cinta padanya menyelamatkan hatimu. Allah ketika melihat hati kita, di dalamnya punya cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad. Sangat mungkin hatimu diterima olehnya meskipun masih penuh dengan borok dan luka-luka, meskipun masih penuh dengan aib dan celah, meskipun masih penuh dengan noda-noda dan kotoran-kotoran yang ada. Kalau di hatimu punya cinta yang besar kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad, ketika di kala pagi kamu terbangun, kamu berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian senyum mengembang di bibirmu ketika kamu berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali lisanmu mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad, dan hatimu penuh rindu padanya. Allah akan berkenan memandang hatimu dengan penuh cinta, karena di dalam hatimu memiliki cinta kepada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Hatimu sangat mungkin dihadiri Allah jika di dalam hatimu memiliki cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad. Seolah Allah berkata padamu, dalam cinta padanya hatiku dan hatimu bersatu. Kamu dan aku punya kekasih yang sama, sama-sama Muhammad namanya. Menambal banyak kekurangan-kekurangan kita. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, teman-teman. Ustazah, kok saya nggak bisa ya cinta sama Nabi Muhammad? Belajar lagi, belajar lagi. Kita semua sama-sama belajar, teman-teman. Nggak apa-apa jatuh bangun, belajar lagi, belajar lagi. Terus hadiri kajian para pecinta, terus perbanyak salawat kepadanya, terus pelajari sejarahnya, terus cari tahu tentangnya, terus dekati para ulama-ulama pecinta Nabi besar Muhammad. Sebab rasa itu sulit diajarkan tapi mudah ditularkan. Dan kamu kalau ingin rasa tertularkan, bertemulah dengan para pecinta-pecinta. 2 hal itu kalau kamu punya. Cintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Cintai orang-orang yang mendekatkanmu kepada keduanya. Cintai anak-anak yatim, mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Cintai umat Islam yang miskin-miskin, mereka disayangi oleh Nabi Muhammad.
Cintai para ulama, mereka penerus Nabi Muhammad. Cintai para habaib, para syaraif, mereka anak keturunan Nabi Muhammad. Cintai para sahabat Nabi Muhammad. Cintai keluarga Nabi Muhammad. Cintai para pelaku-pelaku dakwah. Cintai majelis-majelis ilmu. Cintai mereka yang memudahkan jalan dakwah, siapapun orangnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dengan cara itu kita akan lebih mudah untuk terselamatkannya hati kita. Sebab kita ketika mencintai Allah, mencintai Rasulullah, terulur tali menyambungkan kita kepada keduanya. Dengan itulah terselamatkan hatimu itu. Dan juga keluarkan dari hatimu cinta selain itu. Keluarkan. Keluarkan. Kenapa perlu-perlunya sih mencintai aktor, aktris Korea? Kenapa segitunya sih cinta sama bintang-bintang film Hollywood, Bollywood? Yang bahkan Allah tidak izinkan mereka untuk sujud padanya barang satu rakaat pun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah maksudnya nggak boleh gitu nonton filmnya? Bukan, saya tidak sedang berbicara halal haram. Saya tidak sedang berbicara hal itu. Tapi rasa cintamu sampai kamu seneng gitu. Ini barang yang dipakai loh sama dia, sehingga kamu seneng pula untuk pakainya. Saya kalau kayak begini kelihatan kayak dia enggak? Kenapa harus begitu hatimu itu? Kenapa harus cinta gitu? Sampai kamu seneng sama makanan yang mereka makan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih, saya sampaikan padamu, Dek. Kenapa sampai kamu suka sama warna-warna yang mereka suka juga? Kenapa kamu suka sama model pakaian yang mereka pakai juga? Kenapa? Kenapa? Kalau bukan karena cinta. Sekedar kamu melihat film yang di sana tidak terdapat hal-hal yang tidak diharamkan ya, kamu pelajari kehidupan sebagai orang yang mempelajari kehidupan, bukan sesuatu hal yang tidak diperkenankan. Silakan, silakan. Karena belajar dari siapapun, teman-teman saudariku sekalian. Ada banyak kok film-film yang memberikan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi yang saya maksudkan di sini adalah cinta di hatimu kepada orang-orang yang berada di dalamnya, itu yang seharusnya coba kamu keluarkan dari dalam hatimu itu. Khawatirnya Nabi tidak berkenan ada di dalamnya. Khawatirnya Allah tak berkenan ada di dalamnya. Karena tentu Allah tak berkenan ada dalam satu hati yang memberikanmu kepadanya. Cintai suamimu. Dia adalah seorang yang Allah perkenankan untuk menjadi kunci surgamu. Cintai orang tuamu, Allah jadikan ridha Allah terletak pada keridhaan keduanya. Cintai anak-anakmu, mereka adalah penerus cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai gurumu yang menyampaikanmu kepada cinta Allah dan Rasulnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, selebihnya keluarkan yang tidak mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Insya
Allah. Kedua hal tersebut jika ada dalam hati kita akan memantaskan hati kita untuk menjadi hati yang selamat, sehingga terselamatkan hatimu, terselamatkanlah pula hidupmu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan memandang hati kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Bu, Dek, Kak, coba bacanya yang khusyuk, masukin dalam hati, sungguh-sungguh minta padanya. Ya Allah, liatin hati kami ya Allah. Selamatkan hati kami ya Allah. Liatin hati saya ya Allah. Selamatkan hati saya ya Allah. Lihat hati saya ya Allah. Berkenanlah Engkau untuk ada di sana ya Allah. Liatin hati saya ya Allah. Perkenankanlah cinta kepada kekasihmu ada di sana ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.